Pemirsa Cokro TV yang terhormat, saat ini kita menyaksikan sedang berlangsung ya gugatan 01 dan 03 di MK, Mahkamah Konstitusi, dan harusnya itu gugatan itu melawan KPU, gitu. Karena yang diperkarakan adalah sengketa hasil pemilu, gitu. Jadi versusnya itu harusnya KPU. Tapi kalau kita lihat materi gugatan yang ditampilkan di sidang, kok kebanyakan justru arahnya sasaran tembaknya Jokowi gitu loh. Nah, ini gimana kita melihat gugatan 01 dan 03 ini? Nah, saya bersama Bung Adi Prayetno. Selamat datang ke Cokro TV, Bung Adi. Ya, terima kasih Bang Sahal undangannya. Ya, saya senang nih Anda belum mudik ke Madura. Belum jadi provinsi, kata Anda. Saya baca di postingannya Adi Prayetno, katanya Madura sudah siap jadi provinsi terpisah gitu, tersendiri gitu. Wah, ini menarik. Kita perlu bahas di kesempatan lain ini, Bung, soal Siap, Madura ini. siap. Oke, kita kembali ke topik ya. Gimana Anda melihat gugatan 01 dan 03 itu, Bung Adi? Saya kira memang kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, kubu 1 dan 3 ini kan menganggap pemilu itu penuh dengan kecurangan-kecurangan. Hmm, Utama dan mastermind-nya itu adalah kekuasaan, dalam hal ini presiden. Jadi itu yang sebenarnya ingin diungkapkan di Mahkamah Konstitusi. Siapakah kekuasaan itu? Ya adalah presiden. Jadi tidak mengherankan kalau setiap saksi, statement-statement politik yang disampaikan oleh para ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan itu serangannya justru kepada presiden. Dan itu yang kemudian kita bisa saksikan selama beberapa hari ini. Padahal kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah tempat di mana semua orang, semua calon, semua kontestan merasa dirugikan terkait dengan sengketa hasil. hmm, Sengketa hasil pemilu. Kan hasil pemilu kita sudah bisa kita saksikan. hmm, Prabowo dan Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres di 2024 dengan unggul di 36 provinsi dengan perolehan suara 58%. Nah, di Mahkamah Konstitusi mestinya kubu 1 dan 3 ini tunjukkan bahwa mereka itu punya cara menghitung yang lain, punya cara mengkalkulasi yang lain, bahwa nomor 1 misalnya lebih unggul dari nomor 2, nomor 3 itu lebih unggul dari nomor nomor 1. Kan itu yang mestinya harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam persidangan yang bisa kita saksikan. Tapi sayangnya itu tidak ada. hmm, Yang terjadi itu justru adalah bagaimana mencoba untuk menguliti anatomi struktur yang dinilai selama ini terindikasi melakukan kecurangan-kecurangan apa, termasuk soal kebijakan-kebijakan politik pemerintah hmm, tentang bansos, mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan ya, yang saya kira sorry itu saya katakan Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengungkap itu semua. Jadi saya kira memang 1 dan 3 ini sudah paham dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya terbatas dan tidak mampu akan mengungkap itu semua. Tapi kenapa kemudian yang diungkap itu adalah kecurangan yang mengarah kepada Pak Jokowi? Karena mereka ini menganggap bahwa Pak Jokowi ini punya andil besar mengintervensi semua proses politik yang terjadi di 2024. Maka yang disasar itu adalah presiden. Itulah hmm, yang kemudian menurut saya ini panggung kekecewaan sebenarnya di mana kubu 1, kubu 2 dan kalah, dan yang dianggap biang kerok kekalahan mereka itu adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. hmm. Nah, Apa variabelnya? Seperti bansos, kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap langsung menyentuh rakyat gitu ya, termasuk misalnya dugaan-dugaan aparatus-aparatus kekuasaan politik itu. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya materi-materi yang disampaikan secara substantif kubu 1 dan 3 mestinya itu disampaikan selama proses pemilu berlangsung, yaitu ke Bawaslu. hmm, hmm, hmm. Ketika Nah, misalnya, ah, sorry, terus. nah, ketika misalnya ada dugaan soal indikasi menggerakkan aparatus-aparatus kekuasaan, laporkan. Apakah ada Hmm, buktinya, siapa aktornya, supaya Bawaslu itu melakukan audit investigasi, mengungkap apakah betul ada mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan. Kalau bansos itu dianggap sebagai pork barrel atau vote buying untuk mempengaruhi pemilih, kenapa sepanjang proses pemilu kemarin itu tidak dilaporkan hmm, sebagai sebuah kebijakan yang merugikan dan itu jelas menguntungkan kubu nomor 2 dan merugikan 1 dan 3. Tapi sepanjang pemilu kemarin prosesnya itu tidak ada yang melaporkan ke Bawaslu. Oleh karena itu saya memang agak sedikit mengatakan teman-teman juga harus paham Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya terbatas.
Hmm. Ini bukan malaikat yang bisa mengadili semua dosa gitu loh. Nah, kalau kalau tadi kan poin Anda itu, poin Bung Adi ya soal kewenangan MK itu terbatas ya. Itu artinya kan kalau harusnya kan sudah diketahui, sudah bisa diduga bahwa gugatan 01 dan 03 itu tertolak dengan sendirinya atau gimana? Tapi maksudnya masa sih mereka nggak tahu bahwa ada yang namanya kewenangan MK, nggak bisa tadi itu nggak bisa mengadili semua dosa gitu misalnya. Masa mereka nggak tahu? Jadi Saya kenapa kira mereka terus? Ya, saya kira mereka tahu, Bang, bahwa MK itu adalah tempat untuk bersengketa hanya urusan hasil pemilu, bukan yang lain. Tapi kenapa misalnya yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bukan sengketa hasil? Hmm, Karena tidak ada jalan lain bagi mereka. Pertama, untuk menunjukkan bahwa pemilu di 2024 itu ada kecurangan. Mereka secara oratif ingin menunjukkan bahwa aktor kecurangan adalah presiden. Dan itu hmm, disampaikan kan kalau kita pretelin satu persatu bagaimana saksi dalam persidangan, saksi ahli, atau saksi siapapun yang dihadirkan oleh 1 dan 3, mengarahnya kepada presiden. Yang disoal itu adalah bansos, yang disoal itu adalah kebijakan-kebijakan, bukan hmm, sengketa hasil. Padahal saya berharap misalnya 1 dan 3 mengatakan bahwa hasil penghitungan KPU itu tidak benar, bahwa Prabowo Gibran menang di 36. Kemudian kubu Amin menunjukkan hasil hitung internal mereka, Amin menang di 20 provinsi. Tunjukkan hmm. jalan hitungnya. Barulah kemudian di situ MK akan melihat sebenarnya siapa yang valid. Apakah KPU ataukah kubu 1. Ya. Ataupun misalnya kubu 3 menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya menang di 10 atau 15 provinsi. Bukan seperti hasil putusan KPU di mana 03 ini nyaris tidak pernah menang sama sekali di setiap provinsi. Kan itu sebenarnya domain dari Mahkamah Konstitusi. Yang Hmm, ingin saya katakan adalah Bang Sahal, dulu memang Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan untuk melakukan investigasi terkait dengan kecurangan-kecurangan yang disebut dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi TSM ya, TSM ya ya. TSM, tapi kewenangan itu dicabut. Kewenangan Hmm, itu oke. dicabut, diamputasi, dan bukan lagi menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Yang bisa mengungkap hal-hal yang sifatnya TSM itu adalah Bawaslu. Bawaslu nanti merekomendasikan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ada kecurangan, itu nanti bisa ada pemungutan suara ulang. Karena ada Hmm, kecurangan yang dilakukan secara sengaja. Dulu misalnya MK ini kalau kita bicara tentang konteks pilkada misalnya, ada memang ketentuan-ketentuannya yang memang tidak bisa dilanggar dan tidak boleh diikuti dalam konteks bahwa ya MK ada aturan main yang memang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi kalau hmm, mau kita simpulkan sih sebenarnya kenapa kubu 1 dan 3 ini ya, seringkali dalam tanda kutip secara substantif itu dianggap tidak relevan karena yang disengketakan itu bukan hasil pemilu, tapi hmm, ini adalah materi yang sangat layak untuk diajukan sepanjang proses pemilu kemarin. Tujuannya adalah Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi. hmm, Wajar kalau hmm, kemudian sebenarnya para tim hukum dari kubu nomor 2 itu kan dalam tanda kutip setengah meledek, ini omon-omon, tidak faktual, hanya isinya orasi. Ya karena memang sepertinya ahli hukum kubu nomor 2 melihat bahwa Mahkamah Konstitusi dia pakai kacamata kuda sesuai dengan peraturan dan undang-undang, hanya mengadili sengketa hasil bukan yang lain. At hmm, the end of the day-nya, kalau nanti gugatan 1 dan 3 itu ditolak, bukan karena Mahkamah Konstitusi itu berpihak, tapi secara prosedur memang nggak memenuhi syarat. hmm, 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 hmm. Seperti halnya terjadi waktu Pak Prabowo melakukan gugatan ini 2019, 2014 juga dilakukan dan ditolak karena secara prosedur tidak bisa itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini yang sepertinya saya melihat bahwa gugatan 1 dan 3 per hari ini itu adalah ajang kemarahan gitu ya, ajang kekecewaan bahwa mereka itu menuding kekalahan mereka itu ya karena ada aktor kekuasaan yang kemudian mengarah kepada istana, bukan kepada Hmm. yang lain. Makanya yang paling banyak disoal itu adalah bansos. Ada saksi yang membawa beras, ada fotonya Gibran dan Pak Prabowo. Kan itu, Pak. Ya, ya, Padahal ya, kalau kita mendengar statement-statement kementerian terkait, mereka bilang bansos ini sudah selesai hmm, dibicarakan antara pemerintah dan DPR. Nyaris ya, tidak pernah ada keputusan-keputusan politik di negara ini yang tidak pernah melibatkan DPR. Kalau memang bansos ini adalah dianggap bagian dari konflik of interest, abuse of power, kenapa partai-partai 1 dan 3 tidak proses sepanjang itu? hmm, hmm, Sepanjang pemilu mestinya diproses, menterinya dipanggil, bahwa mereka itu berhak untuk diaudit, bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu tanpa melalui PPR. Itu salah, dan itu menyalahi prosedur.
dalam etik hubungan relasi antara eksekutif dan legislatif. Tapi kan itu tidak dilakukan sepanjang pemilu kemarin. Puncaknya hari ini kita menyaksikan betapa mereka ini bahwa menuding aktor kecurangan di pemilu 2024 ngemarah kepada presiden. Kan itu yang Hmm. kemudian disampaikan. Itulah kemudian beberapa waktu yang lalu saya mengatakan di beberapa kesempatan Bang Sahal, jadi jangan salahkan kalau kemudian Mahkamah Konstitusi itu menolak gugatan yang dilakukan oleh kubu 1 dan 3 karena secara substansi ini salah alamat. Mestinya Hmm. ini disampaikan kepada Bawaslu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah itu Bung, soal kalau logika kecurigaan terhadap atau tuduhan terhadap pemerintah tadi itu yang menjadi dasar dari narasi tentang Jokowi sebagai mastermind kecurangan ya, itu dilanjutkan terus kemudian MK menolak ya karena kewenangannya, jadi semata-mata karena kewenangannya kan kemudian narasinya bisa, wah MK memang sudah meskipun sudah ada nggak ada sang paman gitu, MK masih tetap dikangkangi oleh Jokowi gitu. Narasinya kan bisa begitu ya. Ya Jadinya maksud memang saya sudah itu dari awal narasi-narasi. uzon gitu. Betul, narasi-narasi yang sebenarnya dibangun ya sebagai bentuk kekecewaan dan ekspresi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya yang 90 itu yang meloloskan Gibran sebagai wakil. Oke, tapi kan pasca itu kalau kita melihat secara umum putusan Mahkamah Konstitusi luar biasa, Bang. Hmm. Misalnya menerima gugatan Perludem supaya ambang batas parlemen itu diturunkan dan bahkan bisa dihilangkan. Ini Hmm. tidak pernah terjadi pada sebelumnya. Artinya apa? Ini kan ada kabar baik bagi partai-partai politik yang selama ini tidak pernah lolos ke parlemen. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas parlemen diturunkan bukan 4 tapi jadi 2, maka partai-partai politik seperti PSI, seperti Perindo, seperti Hanura, kemudian P3 ini sangat mungkin akan kembali ke Senayan 5 tahun yang akan datang. Apakah itu bukan kabar baik? Hmm. Bukankah Hmm. itu kemudian menjadi suatu hal yang positif dari Mahkamah Konstitusi? Kemudian misalnya ada pasal yang terkait dengan KUHP dan Undang-Undang ITE yang dicabut, yang dianggap sebagai pencemaran, itu Hmm. juga dicabut loh. Bagi saya sebagai aktivis, sebagai orang yang agak lama di dunia gerakan aktivis civil society dan demokrasi, itu kabar baik. Sehingga Oke. ketika ingin menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan penguasa, nggak lagi takut karena pasalnya sudah dicabut dan dibatalkan. Nah, yang Hmm. terakhirnya, Mahkamah Konstitusi ingat loh, mampu menghadirkan 4 menteri gelombang pertama yang Hmm. dinilai tahu dan dimintakan oleh pemohon 1 dan 3. Apakah itu bukan kemajuan? Bahkan konon ada informasi juga, bukan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi akan menghadirkan 2 menteri lain yang dinilai sepanjang kampanye kemarin itu abuse of power atau conflict of interest. Hmm. Hmm. Yang ini yang saya kira jangan dilihat sebagai kacamata kuda juga. Artinya apa? Ketika Mahkamah Konstitusi melihat ada sejumlah menteri yang dianggap sebagai saksi memberikan pernyataan terkait dengan dugaan-dugaan kebijakan yang dinilai menguntungkan paslon nomor 2, itu bagi saya adalah kabar baik di mana untuk mencari titik terang di mana dugaan-dugaan bansos, kebijakan-kebijakan yang dinilai pro terhadap Prabowo dan Gibran itu apakah faktual atau hanya sebatas asumtif. Sri Hmm. Mulyani yang ngomong, Muhajir loh yang akan ngomong, Bu Risma loh yang akan ngomong. Orang-orang yang menurut saya cukup kompeten, termasuk Pak Erlangga. Hmm. Yang saya kira memang dedikasi dan kompetensinya, ya memang kita tidak pernah bisa kita ragukan bersama. Apakah itu bukan kemajuan? Bagi saya kemajuan. Hmm. Jadi kalaupun toh the end of the day-nya, misalnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari 1 dan 3, bukan karena memang Mahkamah Konstitusi itu bisa dikondisikan. Kalau Tapi itu kesannya jadi PHP dong, seakan-akan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang, oke, tuntutan untuk menghadirkan menteri-menteri, 4 menteri itu dikabulkan misalnya. Terus kalau kesempatan saksi-saksi ahli menceritakan tentang apalah tadi itu intimidasi oleh aparat, abuse of power dalam kasus bansos dan seterusnya ditampilkan di persidangan. Tapi Mahkamah Konstitusi tetap kekeh dengan tadi batas kewenangannya. Jadi seakan-akan PHP dong. Pada akhirnya tetap aja menolak kan karena salah alamat itu. Gimana menurut Anda itu? Saya kira memang Mahkamah Konstitusi itu belajar banyak dari putusan 90 yang beberapa waktu yang lalu kisruh terkait Hmm. dengan syarat capres-cawapres. Makanya putusan-putusannya itu kalau memang itu rasional menghadirkan saksi-saksi yang dikira itu akan membantu persidangan untuk membuka fakta yang sebenarnya, saya kira itulah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Publik dan seluruh rakyat Indonesia, Mahkamah Konstitusi hari ini adalah Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Hmm. Buktinya apa? Ketika ada permintaan, sejumlah menteri yang terindikasi tahu terkait dengan proses, tahu terkait dengan kebijakan, itu dihadirkan, Bang. Kalau mau jujur, ini kan dianggap sebagai dalam tanda kutip kecolongan. Hmm. Pihak eksekutif nih kalah. Dihadirkan dalam persidangan MK itu sebagai bentuk kekalahan. Hmm. Karena apapun judulnya, 4 menteri ini nanti akan dicecar Oke. oleh ahli-ahli hukum, tim hukum dari kubu 1 dan kubu 3. Dalam konteks ini sebenarnya kalau mau jujur, pihak eksekutif dalam hal ini, barisannya Pak Jokowi, barisannya Pak Prabowo kalah. Karena Hmm. ketika mereka itu mau dihadirkan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu adalah langkah yang membuat mereka itu dalam banyak hal akan dikuliti. Tapi Mahkamah Konstitusi mau melakukan itu semua sebagai bentuk uji materi. Apakah dugaan-dugaan kecurangan terkait dengan kebijakan-kebijakan seperti bansos? Apakah betul abuse of power? Apakah betul itu konflik of interest? Sepertinya itu yang sebenarnya ingin ditujukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak seperti yang dituduhkan oleh orang selama ini. Ini Mahkamah Konstitusi rebound yang mencoba untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik bahwa mereka ini adalah the guardian of constitution yang menjadi panglima penegakan konstitusi akhir yang menjadi harapan semua orang. Hmm. Makanya Hmm. ketika kubu 1 dan 3 minta dihadirkan sejumlah menteri, dihadirkan. Tapi Hmm. kalau toh nanti ketika saksi-saksi yang dihadirkan dari kalangan menteri memberikan keterangan yang tidak menguntungkan mereka, Mahkamah Konstitusi menolak, itu jangan dituduh juga bahwa Mahkamah Konstitusi dikendalikan dan dikondisikan. Jangan Hmm. mau enaknya saja, itu aja judulnya, Pak. Iya, iya. Harus adil sejak dalam pikiran ya. Hadir artinya apa? Ini kan keinginan secara faktual sudah dikabulkan, Heeh. relevan, bisa mengungkap kronologis hal ihwal, orang yang dianggap tahu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang disorot, salah satunya bansos. Tapi nanti ketika 4 menteri ini memberikan saksi, disampaikan data-data, disampaikan regulasinya, kalau itu tidak menguntungkan 1 dan 3, dan itu menjadi alasan MK menolak, jangan tuduh juga MK itu adalah lembaga yang memang dikendalikan dan dikondisikan oleh sang paman gitu loh. Kan, kan ini yang saya sebut. Jangan Ya. hanya mau enaknya saja. Apapun hasilnya, kalau sudah dihadirkan begini ya secara terbuka harus kita terima dengan lapang dada. Toh Ya. kubu 1 dan 3, kalau mereka mentok di MK, mau angket lanjut aja ke angket. Apa Heeh, heeh, salahnya? heeh. Masih ada Nah hak itu konstitusional lain. betul, betul. Nah itu ini kembali ke soal ini, Bung Adi, soal tuntutannya ya. Soal tuntutan tuntutan dari 01 dan 03 kan tuntutannya itu pemilu ulang, ya kan, dan diskualifikasi. Kalau dalam kasus 03 diskualifikasi 02, paket capres cawapresnya. Kalau dalam tuntutannya 01 itu Gibrannya yang harus didiskualifikasi, Prabowo-nya masih boleh ikut gitu. Nah ini gimana Anda melihat tuntutan ini pemilu ulang dan diskualifikasi? Itu sorry kok MA. MK memang bisa ya punya kewenangan semacam itu? Belum ada sejarahnya di negara ini, Mahkamah Konstitusi itu memutus perkara terkait dengan sengketa hasil pemilu. Pertama, calon didiskualifikasi. Yang kedua itu apa namanya dilakukan pemilu ulang. Belum ada, Pak. Karena syaratnya nggak gampang, harus ada bukti di mana pemilu itu dilakukan penuh dengan kecurangan-kecurangan yang disebut dengan TSM tadi, terstruktur, sistematis, dan masif. Masalahnya adalah MK nggak punya kewenangan untuk melakukan itu. Dulu Mahkamah Hmm. Konstitusi punya kewenangan untuk mengungkap hal-hal yang sifatnya kecurangan TSM. Dia punya regulasi, dia punya instrumen. Itu sebelum 2014. Tapi pasca 2014, MK itu otomatis dia kewenangannya tidak terlampau banyak dan hanya mengadili soal sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu, bagi saya memang ini tuntutan-tuntutan yang sangat utopis dan bahkan sangat hiperbolis. Tuntutan manis memang, tapi karena saking manisnya ini agak sulit untuk diwujudkan. Ini semacam keinginan masuk surga, tapi dosanya masih banyak, Bang. Ini yang terjadi sebenarnya. Ya karena memang tidak ada nomenklaturnya, tidak ada fakta-fakta empirisnya, tidak ada korespondensi historis di mana Mahkamah Konstitusi memutus hasil sengketa di Pilpres khususnya, itu yang kemudian membatalkan hasil pemilu, Pilpresnya diulang, dan kemudian pembatalan terhadap kandidat yang kemudian diajukan, maju kemana itu nggak ada. Tapi kalau Apakah dalam kasus pilkada kan bisa kan pemilu ulang? pernah dalam pilkada, tapi itu ketika Mahkamah Konstitusi punya kewenangan.
untuk Oh, melakukan, oke. iya, melakukan penyelidikan investigatif terkait dengan dugaan TSM itu. Itulah yang Hmm, disebutkan di awal. Per hari ini Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan untuk menelusuri, tidak pernah punya kewenangan untuk menginvestigasi dugaan-dugaan kecurangan yang TSM. Yang melakukan itu mestinya Bawaslu, Bang. hmm, hmm, Kalau hmm, hmm. betul ada kecurangan di semua TPS di seluruh Indonesia, mestinya itu tunjukkan buktinya kepada Bawaslu sehingga Bawaslu ngomong, seluruh TPS di seluruh Indonesia batalkan. Itu Bawaslu. Ya, Kalau ya. kalau betul bansos itu adalah alat untuk memenangkan nomor dua, tunjukkan kemarin ke Bawaslu. Ini loh fakta-faktanya, dan itu dilakukan secara masif, melibatkan aparatus-aparatus kekuasaan sehingga pemilu layak diulang. Itu Bawaslu, Bang. Bukan Hmm, Mahkamah hmm. Konstitusi. Ya. Itu yang saya bilang sejak awal, Mahkamah Konstitusi itu dia punya kewenangan yang sangat limitatif. Hanya Hmm. pilih hasil sengketa pemilu, bukan ada urusan dengan TSM itu enggak ada. Tapi gini, ini pertanyaan terakhir nih Bung Adi. Kan saya masih, ini kalau pakai bahasanya anak X ya, anak Twitter lah gitu. Itu masih belum diterima Nurul. Nah, maksudnya belum diterima Nalar gitu. Yang saya masih nggak terima, yang belum diterima Nurul tuh begini. Di 03 itu kan ketua tim hukumnya kan Dr. Mulia Lubis lah ya. Lawyer pilih tanding. Terus ada Pak Mahfud, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Terus 01 ada Refli Harun, ahli hukum gitu. Masa yang kayak gini-gini yang kita berdua bukan ahli hukum aja tahu gitu ya tentang kewenangan, batas kewenangan MK, tapi masa mereka kemudian tetap dengan tuntutan yang tadi, yang pemilu ulang, mendiskualifikasi 02 atau mendiskualifikasi Gibran saja. Ini maksud saya, ini apakah memang punya tujuan untuk nyenengin para pendukungnya gitu ya, bahwa hei kami masih berjuang loh gitu. Jadi targetnya itu yang tadi Anda sebut, ini sidang MK ini jadi panggung saja untuk panggung kekecewaan gitu. Atau bagaimana itu? Masih nggak habis pikir itu. Gimana menurut Anda ini? Ya, saya kira memang tim hukum 1 dan 3 saya kira cukup komprehensif ya. Mereka ini sangat paham lah. Heeh. Tapi kan ada satu keyword yang saya tangkap. Ini sebagai upaya ikhtiar mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Oke. Ketika dugaan-dugaan kecurangan sepanjang proses pemilu kemarin itu tidak bisa diungkap dan tidak bisa disampaikan kepada Bawaslu. Satu-satunya cara adalah bahwa mereka berperkara menggugat hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tapi kan itu tadi problemnya. Yang digugat itu bukan hasil sengketa pemilu, bukan hasil pemilu. Tapi hal-hal yang sifatnya itu mestinya menjadi ranah Bawaslu sepanjang proses pemilu kemarin. Ya. Tentang bansos, tentang putusan apa namanya Mahkamah Konstitusi, pencalonan Gibran dan seterusnya. Sementara kita tahu Mahkamah Konstitusi kewenangannya terbatas. Saya kasih contoh, Bang. Per hari ini Mahkamah Konstitusi misalnya dalam pilkada, dia hanya mengadili sengketa yang sudah ada ambang batasnya. Contoh, kalau untuk pilkada seperti Jakarta dan Banten, selisih kekalahannya yang boleh digugat ke Mahkamah Konstitusi itu maksimal 2%. Hmm. Kalau kalah dari 2%, 2,1%, 2,5%, apalagi kalah 3%, sehebat apapun tukang gugat itu ditolak sama Mahkamah Konstitusi. Hmm. Jadi ada aturan-aturannya. Ada misalnya untuk kabupaten dan kota, kalau jumlah penduduknya di bawah 6 juta, maka selisih kekalahannya maksimal 3%. Kalau Baru bisa diajukan ke MK gitu. betul, misalnya kalahnya 2,5%, dua koma Oke. enam persen, tidak sampai Hmm. 3%, itu boleh disengketakan. Tapi kalau sudah lewat dari 3%, MK akan nolak. Ditolak. Hmm. Undang-undang mengatakan MK hanya mengadili hasil selisih sengketa dalam pemilu dan pilkada. Kalau itu tidak terpenuhi, mestinya sudah ditolak. Nah, di Hmm. pilpres nggak ada ketentuan. Mau kalah 100%, kalah 2%, kalah 0%, dan seterusnya. Kalau kalah, ya kalah. Kalau tidak terima, monggo laporkan. Dan itu yang sebenarnya saat ini terjadi. Saya sebenarnya Hmm. berharap hitung-hitungan kubu 1 dan 3 itu ditunjukkan bahwa yang dilakukan oleh KPU itu kalah, salah. Hmm. Oke. Iya, kubu 1 menang dong 25 provinsi, kata kubu nomor 2, saya juga menang di 5 provinsi. Ayo buka data. Nanti MK akan melihat mana yang sebenarnya data-data valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang saya sebutkan. Jadi Ya. MK ini dibatasi oleh kewenangan yang mereka ini ya bukan seperti malaikat yang akan mampu mengadili semua dosa-dosa sepanjang pemilu. Yang Ya. diadili oleh Mahkamah Konstitusi hanya dosa
terkait dengan sengketa hasil pemilu, bukan yang lainnya. Oke, terima kasih Bung Adi atas penjelasannya, atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.